itu tidak dimungkinkan. 10 periode pun bisa terjadi, Bung Tulus. Halo rekan Zu, kembali lagi di channel YouTube Zona Hukum. Bareng saya Zuhal. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang bintang tamu yang dimana masih dalam satu atap dengan saya dalam naungan Zona Group. Beliau merupakan CEO Zona Politik yang dimana kerap kali memberikan edukasi tentang politiknya melalui video-videonya di channel YouTube. Nanti saya cantumin ya di bawah sini. Siapa dia? Langsung saja kita sambut the one and only Saudara Tulus Pardosi. Ya, halo. Thank you Hal sudah diundang ya. Sama-sama. Ada apa ini Hal undang saya? Nah, sebetulnya rekan Zu sekalian, alasan saya mengundang Saudara Tulus Pardosi di channel saya ini, saya ingin membahas seputar wacana Presiden 3 periode nih. Waduh. Tiba-tiba bahas presiden 3 periode ya. Nah, karena saya melihat di berbagai sumber informasi media, ini ramai diperbincangkan begitu. Oh iya, of course. Makanya saya ingin berbincang dengan Bung Tulus mengenai wacana presiden 3 periode ini. Nah, cuman saya akan mengamas pembahasan ini berbeda dengan konten-konten kreator pada umumnya, yang dimana pada umumnya mengundang bintang tamu ini untuk ditanya-tanya. Nah, kali ini saya akan mengundang untuk ditanya, begitu Bang Tulus. Jadi ceritanya saya diundang ke channel Zona Hukum ini untuk bertanya dengan Juhal gitu ya. Nah, betul. Karena saya ingin membuat hal yang berbeda dengan yang lain begitu. Nah, tapi udah deal ya sama manajer saya. Oh, udah. Soalnya kalau diundang untuk ngomong biasanya bisa sosial, karena kan amal jariah ya. Cuman kalau diundang untuk bertanya kayaknya nggak bisa sosial, sulit. Udah di belakang layar. Oke. Berarti saya yang akan nanya-nanya ke Juhal nih ya. Nah, oke. Sebelumnya rekan Zu, mari kita tonton selanjutnya. Silakan, Bung Tulus. Saya kirain mari kita heningkan cipta gitu ya. Oke lah. Betul tadi ya, apa yang Saudara Juhal tadi ya, yang mana kita sama-sama tahu lah Saudara Juhal ini merupakan CEO Zona Hukum kan. Betul. Yang tentu kalau kita berbicara kehidupan bertata negara kan, kaitan ini kan tata negara kalau saya nggak salah ya. Betul. Kaitan dengan tata negara, saya yakin Zona Hukum punya kompetensi dalam bidang itu. Insya Allah. Tapi begini Hal, saya akan coba nanya dimulai dari yang dasar dulu lah. Mungkin banyak juga ini penonton Juhal apa namanya? Rekan Zu ya, luar biasa ya. Rekan Zona Hukum. Saya boleh sapa dulu ya? Boleh, silakan. Halo rekan Ju sekalian, jadi saya mau tanya ini ke Juhal ya. Kaitannya dengan sebenarnya gimana sih hal hukum di negara kita hari ini memandang keinginan atau wacana atau isu yang sedang ramai kaitannya dengan presiden 3 periode. Nah, kalau Juhal sendiri dalam perspektif hukumnya gimana melihat hal tersebut? Oke. Kalau saya sendiri melihatnya dalam perspektif hukum ya, dalam disiplin ilmu yang saya pelajari ada istilah ius constitutum. Apa tuh ius constitutum? Hukum yang berlaku hari ini. Oh, berarti kayak undang-undang ITE itu ius constitutum. Iya, yang berlaku hari ini. Luar biasa loh ini. Nah, tahu saya itu. Kita merujuk ke undang-undang dasar kita ya, undang-undang dasar tahun 1945, pasal 7. Nah, biar nggak salah kan, karena saya bukan ahli undang-undang gitu kan. Lagi pula undang-undang dasar bahaya kalau salah nanti MPR-nya marah. Baiknya saya bacakan dulu ya, sebentar. Nah, di pasal 7 ini Bung Tulus menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan. Oke. Nah, bisa kita simpulkan atau bisa kita tafsirkan bahwa presiden ini hanya memegang jabatan
selama 2 periode. Oke. Yang satu periodenya itu selama 5 tahun begitu. Terus. Tapi jika kita bicara teori hukum, kan tadi ada ius constitutum kan, hukum yang berlaku pada hari ini, dan ada ius constituendum. Apa atau itu constituendum? hukum yang dicita-citakan begitu. Oh, berarti ada ius constitutum, ada constituendum. Betul, betul. Nah, jikalau ius constituendum kita merubah atau merubah amandemen Undang-Undang 1945 ini, bahkan tidak hanya 3 periode, 10 periode pun bisa terjadi, Bung Tulus. Kalau dalam perubahannya begitu. Begitu. Oke. Artinya dari yang tadi saudara Juhal jelaskan, sebagai hukum yang dicita-citakan atau apa tadi namanya? Ius constituendum. Ius constituendum tersebut punya kemungkinan. Punya begitu kemungkinan. Ya. Tapi kalau kita bicara ius apa tadi? Constitutum. Constitutum atau hukum hari ini itu tidak dimungkinkan. Tidak dimungkinkan. Tidak dimungkinkan. Tapi kan begini hal sebenarnya kan. Yang menarik kalau tadi Jual sudah jelaskan dari perspektif hukumnya, apakah terhadap periode presiden ini bisa menjabat atau wacana presiden 3 periode ini hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar saja? Oh ya, tentu tidak. Setahu saya diatur juga di Undang-Undang Pemilu. Namun kan saya ambil contoh Undang-Undang Dasar 1945 ini mengapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini kan landasan. Landasan untuk dibuatnya undang-undang turunannya begitu. Salah satunya Undang-Undang Pemilu gitu. Karena artinya Undang-Undang Pemilu juga akan sama dengan Undang-Undang Dasar ya, sehingga Juhal mengambil dari dasar yang paling tinggi saja begitu kan. Oke. Tadi Juhal sudah jelaskan Undang-Undang Dasar, ius constituendum, ius constitutum, dan juga berbicara terkait Undang-Undang Pemilu. Tapi kan begini hal ya, kita tahu, kita sama-sama tahu, Juhal mungkin karena di zona hukum, tapi kan saya berbicara di zona politik ya. Dalam berbagai literatur kita bisa menemukan yang menyebutkan hukum adalah produk politik begitu. Mungkin secara teori hukum ada kemungkinan untuk bisa dirubah, tapi kan kita juga harus lihat bagaimana kekuatan atau political will dari partai-partai politik yang ada di parlemen atau presiden sendiri yang memang punya kewajiban nanti kalau adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau biasa dalam hukum disebut apa? Amandemen ya. Amandemen. Nah, itu yang menarik untuk kita diskusikan, sejauh mana kalkulasi politiknya. Apakah secara kekuatan politik amandemen kemungkinan bisa diubah? Di samping itu, apakah rakyat menghendaki? Mungkin saja partai politik menginginkan, tapi pasca diadakannya amandemen bisa jadi masyarakat seakan menyatakan kekecewaan atau ya jauh-jauh lah, walaupun kita tidak berharap bisa-bisa hal terburuk terjadi, konflik sosial kan begitu kan. Karena tadi juga di belakang layar sebelum kita syuting ini kan Jual kita sempat ngobrol tadi bahwasanya Jual juga sampaikan pembatasan terhadap periode presiden itu setidak-tidaknya merupakan anak kandung dari reformasi tadi, ya kan begitu kan, sehingga jangan sampai orde baru kembali. Betul. Kita walaupun kita tidak hidup di orde baru kan begitu kan, tapi kita tahulah plus minusnya orde baru, dan kita rasa di era kita generasi milenial kurang tepatlah kita hidup di era orde baru begitu kan. Oke, sebelum jauh melangkah ke pembahasan ke sana, Bung Tulus, saya ingin memberitahu dulu kepada rekan-rekan Zoo ini. Sebenarnya kita ini sedang collab lah, seperti konten-konten kreator pada umumnya kan, collab. Nah, nanti itu bisa disampaikan di channelnya Bung Tulus begitu. Nah, nanti kalau kalian rekan-rekan Zoo ingin tahu selengkapnya, ingin tahu lebih lanjut bagaimana perspektif dari political will-nya, apakah ada kepentingan-kepentingan si penguasa di dalamnya, nanti kita bahas di channel Zona Politik. Tapi sebelum Jual tutup ya, saya rasa karena saya ini kan sifatnya diskusi ya, lebih tepatnya kita cuma pindah tempat diskusi lah, nggak konten kreator banget gitu kan, collab. Betul. Silakan. Nah, oke. Untuk selengkapnya, jika kalian masih penasaran dalam aspek politiknya, saksikan di channel Zona Politik, oke? Jangan lupa juga subscribe dulu dong channel Zona Hukum. Kan kalian rekan-rekan, oke? Jika kalian suka dengan video ini, like dan komen kalian ingin diskusi ataupun ingin
konten apa, silahkan komen di bawah ini. Dan subscribe ya, jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Rekan Zu ingin mendukung secara nyata, bisa dengan scan Saweria ini atau klik link di bawah deskripsi di bawah ini. Oke, gitu aja Bung Tulus. Siap, mungkin nanti untuk link videonya ada di deskripsi juga ya, minta tolong. Ada di deskripsi juga. Tenang lah itu mah. Oke, terus. Oke, gitu aja. Dadah semuanya. Sampai ketemu di zona politik. Dan sampai ketemu.